Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wa ba'du. Setelah memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak terasa pada malam hari ini kita telah sampai kepada malam yang ke-6. Betul? Di bulan Ramadan, yang artinya kurang lebih 25 hari lagi menjelang Idul Fitri 1446 Hijriyah. Hari ini adalah hari kelima di mana Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, saat Ramadan datang, yang paling kita perhatikan biasanya adalah pelaksanaan ibadah yang sudah menjadi identitas dari bulan Ramadan itu. Yang paling utama tentunya puasa. Ini rasanya sudah tidak menjadi perdebatan lagi bahwa Ramadan ditandai dengan wajibnya kita berpuasa di dalamnya. Begitu pula ibadah kedua yang selalu kita nanti-nantikan sepanjang tahun adalah salat tarawih. Karena di malam-malam lain tidak ada syariat untuk mendirikan salat tarawih kecuali salat malam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka puasa dan tarawih adalah ciri-ciri dari Ramadan yang tentunya menjadi kesempatan kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, dan memaksimalkan ibadah kita dengan apa yang sudah ditentukan tadi. Namun hadirin rahimakumullah, seringkali tatkala kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu merupakan hubungan kita kepada Allah atau yang biasa kita sebut dengan hablum minallah. Terkadang kita juga berpikir bahwa apakah makin solehnya seseorang, makin rajinnya beribadah seseorang, apakah menjamin kehidupan di dunianya juga hebat atau baik? Apakah dengan rajin puasa dan rajin sholat, seseorang akan mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekitarnya? Itu perkara lain. Banyak dari kita fokus kepada hablum minallah, fokus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Saumnya atau puasanya, Masya Allah, hebat. Baca Qur'annya, Masya Allah. Dan ibadah-ibadah yang prinsipnya menyembah kepada Allah, biasanya kita akan kejar sebaik mungkin. Tapi tahu tidak bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dan betapa banyak pula orang yang menjalankan sholat malam di bulan puasa, di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali hanya capek dan begadangnya saja. Artinya apa? Hubungan ke Allahnya aman, sholatnya aman, puasanya aman karena dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan apa saja perkara yang akan mempengaruhi dari puasa kita. Kalau tadi hablum minallah, dengan tadarus, dengan sholat sunnah, sholat wajib, zikir, dan lain-lain, itu urusan kita kepada Allah. Tapi ingat kata Rasulullah, malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kadang-kadang urusan kepada sesama manusia yang kita terlena.
Kita fokus memperbaiki puasa kita, fokus memperbaiki sholat kita, fokus memperbanyak zikir dan tilawah kita, tapi kita lupa bahwa hablum minan nas juga merupakan kewajiban setara yang harus kita jaga. Kalau mungkin bisa kita ibaratkan seperti lambang jari ini, ya bukan ini melambangkan partai tertentu atau lain-lain, tapi ke atas adalah ibarat hablum minallah, bangunan menjulang tinggi ke atas. Siapa yang tidak indah, siapa yang tidak suka melihat bangunan yang tinggi menjulang tinggi ke atas, rasanya itu merupakan suatu kebanggaan saat kita mempunyai bangunan yang tinggi ke atas. Tapi kita lupa untuk bangun tinggi ke atas, kita juga harus mempunyai fondasi yang kuat. Kita juga harus mempunyai akar yang kuat sehingga bangunan tadi akan berdiri dengan kokoh dan baik. Kalau kita hanya fokus urusannya kepada Allah dengan tidak mengindahkan urusan kepada manusia, maka ibarat bangunan yang tinggi menjulang tapi tidak mempunyai akar yang kuat. Sebagaimana kebalikannya, jika kita fokus dengan hubungan sesama manusia tapi tidak fokus kepada hubungan kepada Allah, maka ibarat fondasi yang bagus tapi tidak ada bangunan di atasnya. Tentunya yang paling bagus adalah bangunannya tinggi menjulang ke atas dan akarnya kuat di bawah. Itulah definisi dari hablum minallah dan hablum minan nas. Nabi Muhammad menyampaikan tadi bahwa banyak orang yang puasa dan banyak orang yang melakukan sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali lapar dan capek saja. Artinya tidak ada pahala lebih yang dia dapatkan di bulan Ramadan kecuali hanya capek dan juga mungkin kesenangan semata saat melakukan ibadah itu. Orang seperti apa yang terjerumus ke dalam posisi itu? Dalam hadis Nabi yang lainnya, beliau menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang menipu, perkataan yang keji, dan juga melakukan hal-hal buruk itu, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Barang siapa yang berpuasa tapi tidak mampu menjaga lisannya, maka kata Allah, aku tidak butuh engkau menjaga makan dan minummu. Alias, kalau puasa tapi tidak menjaga lisan, maka tidak usah puasa sekalian, karena tidak akan ada pahala di dalamnya saat kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari berkata keji, menipu, berbohong, dan lain sebagainya macamnya, maka lapar dan dahaga saja yang akan dia dapatkan saat berpuasa, alias tidak mendapatkan apa-apa.